Halo Sobat Akuntan, dalam video kali ini kita akan bedah tuntas siklus akuntansi untuk perusahaan dagang PT Zera Stationery. Kami akan membantu kalian dalam memahami setiap langkah. Yuk kita mulai! Transaksi pertama adalah pembelian. Pada tanggal 1 Desember, PT Zera membeli 400 buah penggaris dengan harga 3.500 per buah dari toko Mawar secara kredit, hingga total nilainya menjadi Rp1.400.000. Dalam akuntansi, transaksi pembelian seperti ini akan menambah nilai persediaan karena barang bertambah. Selain itu, karena pembelian dilakukan secara kredit, maka utang usaha juga bertambah. Pada jurnal khusus bagian jurnal pembelian, dicatat debit pada akun persediaan dan kredit pada akun utang usaha dengan nilai transaksi tersebut. Dalam buku besar, transaksi ini akan menambah persediaan barang pada bagian debit dan menambah utang dagang pada bagian kredit, karena pembelian dilakukan secara kredit. Pada transaksi berikutnya, di tanggal 4 Desember, toko Melati mengembalikan 15 pensil yang rusak, senilai Rp45.000. Dalam pembukuan, retur penjualan ini dicatat dalam jurnal umum, bukan jurnal khusus, karena berhubungan dengan pengembalian barang yang telah terjual. Transaksi retur penjualan ini dicatat pada buku besar, akun retur penjualan yang akan menambah persediaan, karena barang dikembalikan dan mengurangi piutang usaha, karena pembayaran menjadi berkurang. Selanjutnya, di tanggal 5 Desember, PT Zera melakukan pembayaran angsuran kepada toko Tulip sebesar Rp1.200.000 tanpa potongan. Transaksi ini artinya perusahaan mengurangi jumlah kas yang dimiliki dan juga mengurangi utang usaha yang sebelumnya tercatat. Di jurnal pengeluaran kas dan buku besar dicatat debit pada utang usaha dan kredit pada kas. Pada tanggal 7 Desember, diterima pelunasan dari toko Akasia sebesar Rp3.200.000 dengan potongan diskon 2%. Potongan ini merupakan insentif bagi pembeli agar segera melakukan pembayaran. Pada jurnal khusus, dicatat dalam debit kas dan diskon penjualan, kredit piutang usaha. Pada buku besar, pencatatan diskon penjualan ini menunjukkan pengurangan piutang sebesar Rp3.200.000 dan menambah kas yang diterima sebesar Rp3.136.000 serta mencatat diskon Rp64.000 sebagai pengurangan penjualan. Selanjutnya, pada tanggal 30 Desember, PT Zera melakukan penjualan kredit ke toko Akasia sebanyak 200 buah pensil dengan harga Rp3.100, sehingga totalnya menjadi Rp620.000. Dalam akuntansi, transaksi penjualan melibatkan dua akun penting, yaitu piutang usaha dan penjualan. Selain itu, harga pokok penjualan atau yang bisa disebut HPP dicatat untuk mengukur biaya barang yang terjual dan persediaan barang yang berkurang. Pada jurnal khusus, dicatat debit pada piutang usaha sebesar Rp620.000 dan harga pokok penjualan sebesar Rp280.000 yang diperoleh dari perkalian unit terjual dengan harga beli, serta dicatat pada kredit, pada penjualan dan persediaan. Transaksi ini menambah piutang usaha, memengaruhi harga pokok penjualan yang mengurangi persediaan, dan menambah pendapatan penjualan. Terakhir, pada tanggal 31 Desember, PT Zera menerima angsuran pembayaran dari toko Kamboja sebesar Rp4 juta tanpa potongan. Transaksi ini akan menambah kas dan mengurangi piutang usaha. Jurnal penerimaan kas menunjukkan bertambahnya kas dan berkurangnya piutang sesuai nilai angsuran yang diterima. Pada buku besar, tercatat debit kas sebesar Rp4 juta dan kredit piutang usaha sebesar Rp4 juta. Dari seluruh transaksi dicatat di jurnal khusus dan buku besar, langkah selanjutnya adalah membuat worksheet atau neraca lajur. Worksheet berfungsi sebagai alat bantu untuk memastikan bahwa semua akun telah sesuai dan siap disajikan dalam laporan keuangan. Pada worksheet PT Zera Stationery, tanggal 31 Desember 2024, semua akun mulai dari kas, piutang, persediaan barang dagangan, perlengkapan, gedung, hingga utang usaha dimasukkan ke dalam kolom neraca saldo. Selanjutnya, dilakukan penyesuaian seperti penyusutan gedung
dan peralatan serta pencatatan diskon penjualan yang memperbarui saldo akun. Hasil penyesuaian ini dicantumkan di kolom penyesuaian dan setelahnya saldo baru tercatat pada kolom setelah penyesuaian. Worksheet juga memisahkan akun-akun menjadi kategori laba rugi dan neraca, sehingga memudahkan penyusunan laporan akhir seperti laba rugi dan neraca posisi keuangan. Dari worksheet, kita dapat menyusun laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024. Laporan ini menampilkan total penjualan sebesar Rp14.590.000 dikurangi retro penjualan sebesar Rp45.000 serta potongan penjualan menjadi Rp2.704.000 sehingga penjualan bersih menjadi Rp14.274.600. Harga pokok penjualan sebesar Rp9.739.000 dikurangi dari penjualan bersih menghasilkan laba bruto Rp4.535.600. Kemudian, beban-beban operasional seperti beban pemasaran, administrasi, dan beban bunga dijumlahkan dan dikurangi dari laba bruto menghasilkan laba usaha sebesar Rp1.085.600. Setelah dikurangi beban bunga sebesar Rp75.000, laba bersih sebelum pajak menjadi Rp1.010.600. Setelah laba bersih diketahui, kita melanjutkan ke laporan perubahan ekuitas. Pada tanggal 31 Desember 2024, modal awal PT Zera Stationery tercatat sebesar Rp100 juta dan dengan laba bersih sebesar Rp1.010.600. Modal akhir perusahaan menjadi Rp101.10.600. Laporan ini menunjukkan bagaimana laba yang diperoleh usaha menambah nilai modal pemilik, sehingga modal akhir siap digunakan sebagai dasar dalam laporan neraca. Laporan arus kas menunjukkan aliran kas masuk dan keluar selama periode yang sama. Aktivitas operasi PT Zera mencatat penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp35.899.600.000 serta pengeluaran pembayaran kepada pemasok sebesar Rp23.865.000 sehingga menghasilkan kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp12.034.600.000. Dalam periode itu, tidak terdapat aktivitas investasi maupun pendanaan, sehingga perubahan kas total sama dengan kas bersih dari aktivitas operasi. Saldo kas awal periode sebesar Rp13.065.000. Bertambah kas bersih operasi menghasilkan saldo akhir periode sebesar Rp25.099.600.000 yang sama dengan saldo kas di neraca. Neraca 31 Desember 2024 memuat posisi aset, kewajiban, dan modal setelah penyesuaian. Aset lancar meliputi kas sebesar Rp25.099.600.000, piutang usaha sebesar Rp15.170.000, persediaan barang dagangan sebesar Rp2.911.000, dan perlengkapan sebesar Rp760.000. Aset tetap seperti tanah, gedung, sudah dikurangi akumulasi depresiasi dengan nilai bersih Rp56.625.000, serta peralatan yang sudah dikurangi akumulasi depresiasi sebesar Rp15.875.000. Di sisi kewajiban, terdapat utang usaha sebesar Rp5.770.000, utang bunga Rp75.000, dan utang bank Rp49.585.000. Sedangkan modal akhir mencapai Rp101.10.600.000 sesuai laporan perubahan ekuitas. Total aset dan total kewajiban tambah modal sama-sama Rp156.440.600 sehingga neraca seimbang. Langkah terakhir dalam siklus akuntansi adalah membuat jurnal penutup. Jurnal penutup bertujuan menutup seluruh akun nominal, pendapatan, dan beban ke akun ikhtisar laba rugi sehingga menunjukkan laba bersih yang dihasilkan. Pendapatan penjualan sebesar Rp14.590.000
ditutup ke ikhtisar laba rugi, begitu pula berbagai beban seperti harga pokok penjualan, potongan penjualan, dan seluruh beban operasional termasuk depresiasi serta bunga semuanya ditutup ke ikhtisar laba rugi. Setelah saldo laba atau rugi bersih diperoleh sebesar Rp101.010.600.000. Akun ikhtisar laba rugi kemudian ditutup ke akun modal, sehingga modal akhir siap untuk digunakan sebagai dasar dalam periode akuntansi selanjutnya. Demikian pembahasan lengkap siklus akuntansi PT Zera Stationery mulai dari pencatatan transaksi hingga jurnal penutup. Terima kasih sudah menyaksikan.